Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau. Kali ini kita akan belajar tempat umum. Adapun tujuan pembelajarannya, Anti diharapkan bisa menyebutkan nama dan jenis-jenis tempat umum. Terus Anti juga bisa membedakan kata dasar dan kata yang berimbuhan dalam tulisan Arab Melayu. Serta Anti juga harus bisa merangkum hikmah dari cerita-cerita yang ada di dalam buku. Tempat umum adalah suatu tempat yang banyak orang berkumpul di dalamnya. Contoh-contoh tempat umum ada taman kota, bandar udara, terminal bus. Bisa Anti lihat di dalam slide Ibu. Tempat umum ini ada dua jenis, ada yang berbayar, ada yang gratis. Di tempat umum harus ada fasilitas seperti toilet, tong sampah, tempat duduk, dan lain sebagainya. Berikut ada tempat umum yang khusus bagi golongan tertentu saja. Misalnya masjid itu tempat ibadah khusus umat Islam, dan gereja tempat beribadah umat Kristiani, pura tempat beribadah umat Hindu, wihara tempat beribadah umat Buddha. Arab Melayu adalah huruf atau aksara yang telah menjadi ciri khas bagi puak Melayu di wilayah Nusantara bahkan dunia. Raja Ali Haji pada tahun 1851 telah menulis buku yang berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini dicetak di Singapura pada tahun 1929, merupakan kamus bahasa Melayu yang ditulis menggunakan aksara Arab Melayu. Kemudian pada tahun 1857 beliau menulis kembali buku tentang cara menulis dalam aksara Melayu, yaitu Bustaan Al-Katibin, artinya Taman Para Penulis. Buku ini memuat tentang tata cara menulis yang lengkap, antara lain tentang cara menulis kata yang diberi awalan dan akhiran. Nah, kita akan membahas bagaimana cara menulis awalan ber dan awalan ter. Berikut cara menulis kata yang diberi awalan dan akhiran dalam Arab Melayu. Pertama, kita harus tahu dulu tentang cara menulis kata dasar. Kedua, barulah digabungkan dengan awalan atau akhiran. Bentuk kata dasar harus sama, tidak boleh berubah. Nah, yang pertama kita belajar awalan ber. Cara menulisnya, yang satu, apabila awalan ber dimasukkan pada kata dasar yang berbunyi R di awal, maka bunyinya menjadi lebur. Contoh, kata dasarnya rupa. Kalau ditambah huruf ber awalannya jadi berupa, bukan berupa. R-nya satu aja. Rumah jadi berumah, bukan berumah. Raja jadi beraja, bukan beraja. Rasa menjadi berasa, bukan berasa, dan lain-lain. Cara penulisan awalan ber yang kedua, apabila kata dasar berbunyi selain R di awal, jadi bukan R awalnya, contohnya guna, jadi berguna. Contoh lainnya, main jadi bermain, jalan jadi berjalan, sama jadi bersama, awan jadi berawan, tiga jadi bertiga, dan nyanyi jadi bernyanyi. Yang ketiga ada kata bukan berawalan ber, melainkan kata dasarnya. Contohnya berani, berat, beras, beruk, berita, berca, dan lain-lain. Awalan ber pada kata tersebut itu bukan merupakan awalan, tapi melainkan kata dasar. Selanjutnya awalan ter. Cara menulis awalan ter yang pertama, apabila awalan ter dimasukkan ke dalam kata dasar berbunyi R di awal, maka bunyinya menjadi lebur. Berarti sama ya, sama dengan awalan ber tadi.
Contohnya ramai jadi beramai. Caranya sama dengan awalan ber tadi. Contohnya lagi, rawat jadi terawat, rangkai jadi terangkai, rasa jadi terasa, runcing jadi teruncing. Cara penulisan awalan ter yang kedua, apabila ter dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi selain R, maka bunyinya tidak lebur. Contohnya bawa, jadi terbawa. Tawa, jadi tertawa. Tulis jadi tertulis. Hapus jadi terhapus. Makan jadi termakan. Pakai jadi terpakai. Dan buang jadi terbuang. Cara penulisan yang ketiga, adapun kata yang bukan awalan ter. Jadinya terjun, teras, terus, teruk, terjang, dan lain-lain. Di sini Ibu akan menyajikan sebuah cerita yang berjudul Nanti Saja. Anti silahkan membaca cerita ini, lalu Anti tunjukkan hikmah dari cerita tersebut. Tetapi tidak boleh hikmah yang sudah tertera di dalam buku. Anti silahkan pikirkan sendiri hikmah yang lainnya. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.